Halo teman-teman, kali ini kita akan mengangkat tema tentang tepai ya, jingcha ya, jingcha, tepai. Ini adalah suatu upacara yang biasa dilaksanakan pada saat pernikahan ya. Tujuannya untuk apa? Untuk menyampaikan rasa terima kasih atau rasa hormat kepada orang tua, kedua mempelai, dan nenek, kakek, om, tante, atau koko cicinya yang lebih tua biasanya. Menyampaikan rasa terima kasih kepada orang-orang yang sudah membesarkannya, mendidiknya, membinanya, dan mendukungnya ya. Nah, ini sangat umum sebenarnya ya, disebut tepai, jingcha. Nah, kronologinya kenapa kita angkat cerita ini? Karena ada seorang mahasiswa yang mengangkat dan bertanya. Ceritanya gini, dia ikuti upacara pernikahan saudaranya yang Huaren ya. Karena papanya memang Tionghoa, mamanya Muslim. Jadi papanya mualaf. Lalu ini keluarga papanya orang Tionghoa mengadakan upacara pernikahan. Waktu tepai, papanya tuh disuguhin teh, artinya salah satu orang tua atau umnya lah seperti itu. Ternyata tepai ini namanya tepai, tapi tehnya diganti dengan wine, dengan arak. Jadi kaget nih yang minum ya. Nah, kemudian mahasiswa ini bertanya kepada WO-nya, kenapa jadi wine pie, bukankah tepai? Lalu WO menjawab, dikatakan sekarang memang begitu, sudah diganti wine, diganti arak, bisa dengan usulan WO-nya, saran WO-nya, atau permintaan keluarga. Maka dia bertanya-tanya, ya, kenapa diganti? Apakah boleh diganti? Ini budaya seperti apa? Nah, ini kronologinya. Jadi, saya pikir kalau memang cuma satu, ya masih susah dikatakan. Tapi kalau WO yang mengatakan udah banyak, begitu mungkin tren ya. Apakah orang-orang muda sekarang menganggap tepai menggunakan teh itu kampungan, udah bosen, kepengen yang baru, ya qiu xin qiu yi, ren zhi chang qing, kepengen baru, atau maksud apa gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kita angkat dari bahasa, tetap dari bahasa. Karena semua tahu bahasa adalah cermin budaya dan cermin juga pola pikir dari penggunanya. Apalagi bahasa Mandarin dengan aksaranya yang begitu panjang sejarahnya. Jadi kita lihat dari kata-katanya aja, baru nanti kita tentukan sendiri apakah ini sesuai untuk diganti atau boleh diganti atau baiknya dipertahankan. Ya, pertama kita lihat ini dulu. Ini ada tulisan yang bacanya yi cha dai jiu. Bisa Intan ikut? Yi cha dai jiu. Betul. I artinya menggunakan, cha itu teh, tai menggantikan, jiu arak. Ini orang ketika bertemu nih, kalau mau menyampaikan rasa terima kasih atau rasa hormat, pas nggak ada arak, nah dia ambil teh. Jadi teh bisa digunakan untuk menggantikan arak, tapi belum pernah ada di balik. Kalau menggunakan arak untuk menggantikan teh belum pernah ada di dalam bahasanya. Jadi kita yang ada adalah yi cha dai jiu. Itu satu. Kedua, kalau minum teh dengan minum arak itu beda sekali. Kalau minum arak wine ya atau champagne gitu, biasanya kita waktu minum bilang kan kanpei gitu kan. Kanpei, tahu nggak kanpei artinya apa? Nggak tahu. Cheers katanya. Cheers dikeringkan. Ya kalau cheers mungkin bahasa Inggris kan, orang yang minum tuh gelasnya dibenturkan lalu minum. Ya jadi bisa diterjemahkan cheers dengan kanpei itu sepadan. Tapi sebenarnya tidak persis sama. Kalau kanpei ini artinya kan ini kering, pei ini gelas, ya gelas atau cangkir. Jadi kanpei artinya mengeringkan gelas atau mengeringkan cangkir. Jadi dihabisin minumnya, minum diangkat, gelasnya dibalikin gitu sampai terbalik tuh biasanya kering. Kanpei itu cara orang minum wine atau minum arak. Tapi kalau teh bukan itu. Kalau teh orang pakai seperti ini, pinca contohnya di sini. Nah, ini pinca jadi dicicipi. Tehnya diticipi dengan gelas yang kecil-kecil. Kecil-kecil gelasnya biasanya.
tidak dikeringkan begitu. Ya lain dengan kita ya, kita mungkin di Indonesia kalau teh botol sebotol ya habisin gitu ya. Kan panas ya, minumnya pakai air dingin ya, pakai es ya. Kalau di Tiongkok biasanya mesti air panas. Panasnya mesti tertentu, lalu airnya juga dipilih. Nah itu budaya teh kita angkat nanti yang mungkin di video yang lain ya. Kita teruskan lagi, kita lihat lagi apakah ini cocok atau tidak. Kita diganti dengan arak. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini yang disebut jingjiu, ya jingjiu. Tapi ada juga fajiu. Kalau teh pai itu jingcha, dia bukan ini jingcha ya, tulisannya jingcha. Yang dipakai adalah teh untuk menghormati orang tua ketika upacara pernikahan. Tapi kalau jingjiu itu menghormati orang dengan minum arak. Yang minum siapa? Yang menghormati itu yang minum. Tandanya dia minum habis adalah hormat kepada orang yang tidak minum. Nah, tentu orang itu mau minum juga boleh sih. Kalau dia nggak minum nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Nah, ini ada kata-katanya mengatakan, aku hormat kepada Anda. Nah, aku yang minum. Jadi aku katakan, xian gan wei jing. Nin sui yi. Xian gan wei jing. Nin sui yi. Artinya, aku keringkan dulu sebagai tanda hormat. Nah, Anda terserah mau minum atau tidak, nggak apa-apa. Biasa dia tuang tuh seorang satu ya. Anda terserah. Karena Anda bukan yang menghormati saya, tapi saya menghormati Anda. Jadi saya yang keringkan. Itu yang minum kering itu yang menghormati. Coba kita baca ya. Intan ikut baca. Xian gan wei jing. Sambung ya. Xian gan wei jing. Bagus. Nin sui yi. Bagus. Sui yi. Ya, sui itu sesuka hati. Atau bisa juga dikatakan begini. Jadi, xian gan wei jing, yaitu jingjiu. Berarti dia adalah jingjiu. Ya, dia yang minum siapa? Yang minum yang menghormat. Ya, itu dari pepatah yang kita ambil. Lalu masih ada satu lagi, itu pepatah disebut jingjiu bu chi fa jiu. Tapi sebelumnya kita lihat dulu apa bedanya antara jingjiu dan fa jiu ini. Kalau jingjiu ada kita minum arak, kita menghormati orang. Tapi kadang-kadang kita berbuat salah, kita dikerjain orang juga. Kita dihukum. Lalu kita minum harus banyak gitu. Nah itu kalau kita salah. Jadi jiu ini bisa dipakai untuk menghukum orang. Menghormati orang, kitanya minum. Baru kita hormati orang itu. Lalu kalau kita salah ya kita minum juga. Minumnya tapi sampai dipaksa. Itu sampai sengsara, perutnya sampai sakit biasanya. Nah itu fa jiu. Nah ini apakah sepadan dengan jingcha yang disuguhkan untuk orang tua? Kalian coba pikir sendiri ya. Karena nggak ada tuh facha, nggak ada. Ya, adanya jingcha. Dan jingcha itu orang yang menyuguhi, yang menghargai orang yang disuguhi. Tapi kalau jingjiu adalah orang yang minumnya sendiri itu yang merasakan hormat kepada orang yang tidak minum. Yang hormat itu terserah, mau minum boleh, enggak juga nggak apa-apa. Ya, itu adalah budaya. Jadi ada pepatah mengatakan jingjiu bu chi fa jiu di sini. Ya, sebutnya jingjiu bu chi fa jiu. Ada tuh orang gitu dihormat suruh minum nggak mau. Akhirnya orang kesel sama dia dikerjain gitu. Nah, itu kata pepatahnya mengatakan jingjiu bu chi fa jiu. Coba Intan baca jingjiu bu chi fa jiu. Bagus sekali. Ya, nah inilah budaya dari aksara dari pepatah yang kita lihat. Jadi kepastiannya apakah ini budaya bisa ditukar dari jingcha jadi jingjiu itu silakan semua pertimbangkan sendiri. Qiu xin qiu yi. Coba. Ya, mau cari yang baru dan mau cari yang beda dari yang lain. Jadi itu renzi changqi. Biasa saja manusia memang suka begitu. Mungkin sudah lama minum teh bosan, jadi mau cari-cari yang baru ya. Sebenarnya mungkin ada pandangan nggak kalau minum teh itu seperti kampungan, ketinggalan zaman. Kalau wine jadi model baru, ya itu ya usul saya. Coba dipelajari lagi dari budayanya, dari sejarahnya. Di video berikutnya kita coba angkat budaya teh. Kita lihat apakah dia kampungan atau tidak.
Halo teman-teman, kita meneruskan pembahasan tentang tepai ya, upacara tepai yang diganti jadi wifi. Apakah ini merupakan suatu pandangan bahwa tepai itu sudah outdated, sudah lewat zaman, sudah kampungan. Jadi cari yang baru, kita katakan tadi qiu xin, qiu yi, ren zhi chang qing. Nah, kita lihat kalau budaya teh itu sebenarnya seperti apa. Di sini saya ingin memperkenalkan dari proses pembuatannya ya. Di sini kita bisa lihat ada patung-patung ini ya. Patung-patung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini patung-patung teh. Beli di mana? Oh, iya betul. Beli di mana? Ini sebenarnya tidak beli. Ini adalah hadiah. Hadiah dari dekan lembaga internasional dari Minnan Normal University yang di Changzhou. Nah, saat itu saya diajak berangkat ke sana untuk jalan-jalan ke resort wisata. Terus di depan resort wisata itu ada toko teh, ya toko besar sekali itu jual teh. Kemudian saya lihat ini patung-patung ini dipajang. Nah, kita bisa baca tuh satu-satu. Ini ada tulisan, ini Cai Qing. Yang pertama ini dari Cai Qing. Kemudian ada Yao Qing. Ada Yao Qing. Lalu ini ada Liang Qing. Lalu ini Sai Qing. Kemudian ini kalau nggak salah ini apa ini? Ini Chao Qing. Nah, ini mesti terbalik ya. Hungkan dulu, baru Chao Qing. Hungkan itu dikeringkan, baru Chao Qing. Kemudian Pao Rou. Lalu ini baru pinca terakhir. Jadi ini proses dari pertama metik, diayak, dijemur, ya, digoseng, disangrai, sampai dibulet-bulet sampai selesai, sampai dicicipi. Nah, orang kan kalau minum teh itu pakai tempatnya yang kecil-kecil, gelasnya kecil-kecil. Coba dia lihat ya, gelasnya kecil-kecil. Nah, tempatnya juga antik, ya. Nah, belum lagi teko-tekonya. Jadi ini sudah merupakan suatu budaya yang ya cukup bagus sih sebenarnya kalau kita seperti laki-laki nih ya misalnya ya, kalau yang biasa ngerokok, kalau mau berhenti merokok tuh ngeteh dia bisa berhenti karena mulutnya nggak iseng. Nah, itu cicipi-cicipi teh ya. Nah, jadi ngeteh ini juga satu budaya yang lengkap sebenarnya, ada dari tekonya, cangkirnya yang antik-antik. Tempatnya ada 2 macam, ada yang ditaruh di meja dan ada mejanya langsung. Nah, kita hampir-hampir mau beli tuh waktu itu, tapi bawanya susah, jadi yang satu-satuan aja. Coba dilihat, ini tulisannya, ada tulisannya Li Cha, ada yang Xin Huang Shen Yi. Nah, semua tuh teko-tekonya ada ukir-ukiran. Jadi memang merupakan budaya yang dikembangkan, disukai. Jadi ini budaya yang diangkat sudah lama sebenarnya, sudah mapan ya. Bukan hanya itu saja, dan bungkusannya deh kalau kita lihat. Bungkusannya ada yang kaleng ya, ada yang pakai kantong besar kecil sesuai timbangan. Nah, timbangan yang kecil dia pakai yang kecil. Nah, kantongnya semua ada. Nah, kemudian selain itu, kalau di Tiongkok itu yang pernah saya tahu aja ya, di Guangzhou. Guangzhou ada satu supermarket, kayak supermarket jadi mall besar, spesial jual teh semua. Teh itu namanya Fangchun. Itu di Guangzhou. Itu yang pernah saya lihat. Saya pernah mencicipi di sana bersama-sama keluarga. Terus saking banyak cicipinya sampai mabok tuh, satu-satu beda rasa. Nah, kalau kita ke Beijing, nah Beijing juga ada satu jalan spesial tuh namanya Marientau. Itu sepanjang jalan semua jual teh semua. Nah, yang bisa lihat gambarnya. Kemudian kalau di Nanjing ya, kan saya ngabisin 3 kali S1, S2, S3 dari Beijing, Nanjing, sama Guangzhou. Jadi 3 tempat tuh saya lari-lari ke tempat teh. Nah, cuma di Nanjing kita perginya ke suatu tempat seperti kalau di Singapura mungkin disebut kayak kopitiam gitu. Jadi tempat minum apa? Ya minumnya ada kopi, ada teh. Cuma dia bedanya tekonya itu transparan dan tehnya dicampur bunga. Jadi sudah jadi budaya. Coba semua lihat dari pembuatannya sampai pembungkusannya sampai penjualannya ya, itu semua sudah lengkap. Dan kalau di Tiongkok teh itu ada 2 musim, disebutnya Chun Cha dan Chiu Cha. Kalau Chun Cha artinya teh di musim semi, yang panennya musim semi, diangkat di musim semi. Kalau Chiu Cha ya diangkat, dipanen, dipetik pada musim gugur. Jadi 1 tahun 2 kali panen ya. Nah,
Saya tanya tuh pada yang dagang itu, ini yang bagus tehnya yang kapan gitu. Dia bilang pokoknya yang baru yang bagus. Kalau baru petik masih wangi, memang betul wangi sekali. Dan tehnya juga macam-macam ya. Ada apa? Moliwa cha misalnya, terus Tie Guan Yin, ada Oolong cha ya. Nah, ada banyak lagi yang lain-lainnya. Ada Hong cha, ada Lui cha, semua ada. Jadi kita bisa lihat bahwa budaya teh ini sebenarnya tidak bisa kalau dikatakan dia kampungan misalnya, jadi diganti ke wine. Dia tidak kampungan, dia diangkat sedemikian rupa, ya, dan bukan orang-orang yang biasa juga yang bisa ngeteh seperti ini. Ada teh yang satu kantong kecil tuh harganya 2.000 RMB, tapi ada juga yang harganya cuma 5 RMB. Jadi ada beda harga ya, beda mutu. Menurut mereka yang murah itu adalah yang lama. Kalau disimpan ya, tehnya udah lewat setengah tahun tuh dia makin turun harganya. Jadi yang baru itu yang baik, yang enak. Memang wangi sih, beda deh. Nah, itu adalah budaya teh. Nah, teman-teman, itulah tentang budaya teh yang kita angkat ya. Sebenarnya hanya sekelumit. 刚才我们展示的只是茶文化的点点滴滴，皮毛而已，非常少。实际上茶文化是非常丰富的. Jadi sebenarnya budaya teh itu sangat banyak, sangat kaya. Yang kita angkat hanya sedikit sekali. Sebagai konklusi, saya ingin menjawab pertanyaan terakhir dari mahasiswa. Berarti dalam upacara pernikahan tidak ada Jingjiu, yang ada hanya Jingcha. Apakah seperti itu? Jawabannya tidak. Jingcha ada pasti, dan Jingjiu pun ada. Namun Jingjiu dilaksanakan biasanya pada perjamuan. Orang Tiongkok kalau pesta biasanya pakai meja bulat ya, makannya semeja gitu kan. Nah, itu perjamuan. Yang duduk di meja yang mana ya orang penting, yang mana ya teman-teman biasa, itu kan ada aturannya. Ini kalau sudah sesi perjamuan, biasanya sang pengantin megang gelas orang satu. Nah, di gelasnya itu diisi wine, diisi jiu. Dia akan turun menghampiri setiap meja, satu meja. Kalau 10 orang ya 10 dia keliling tuh semua. Maksudnya apa? Maksudnya si pengantin itu yang bawa arak itu dia ingin menyampaikan rasa terima kasih. Siang lai pin tau xie ya, mengucapkan terima kasih kepada yang hadir. Nah, jadi dia datang ke meja ini, ayo semua bangun. Lalu diangkat gelasnya, jadi kanpei, ichi kanpei. Kanpei itu jingjiu. Nah, itu adalah perjamuan ya, dalam perjamuan acara jingjiu untuk menyampaikan rasa terima kasih. Nah, si pengantinnya sendiri pegang gelasnya dan dia minum. Nah, di situ kalau kita jadi tamu, kita berdiri semua sama-sama, kanpei gitu ya, xie daja, guangling, lalu semua kata-kata doa dikatakan. Nah, andaikan kita yang jadi tamu, kita nggak mau minum arak. Nah, kita bisa tuh kita cha dai jiu. Kita ambil teh segelas dan kita sama junjung dan kita juga minum, semua ikut. Cuma isinya beda. Nah, itu saatnya kita cha dai jiu ya.